Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang konfigurasi permukaan, yaitu pada bab 15. Kadang-kala ketika kita membuat sebuah produk, diminta persyaratannya tentang kehalusan dari permukaan yang kita buat. Misalnya, ketika kita seperti kita lihat kap mobil saja itu ada kehalusannya. Atau juga misalnya membuat kursi dari logam, dari metal, maka juga ada kehalusannya. Nah, penggunaan kata kehalusan di sini seringkali disebut dengan kekasaran permukaan. Nah, ada beberapa cara penulisan kekasaran permukaan. Yang pertama dengan memberikan simbol RA, yaitu singkatan A-nya singkatan dari aritmatik, di mana simbol ini berisi nilai rata-rata dari 5 nilai tertinggi, ya, menggunakan alat tentunya ya. Jadi ada alat untuk menghitung kekasaran permukaan, dan alat ini harus disepakati antara produsen maupun yang konsumennya. Misalnya Astra memesan suatu alat, maka alat yang dipakai nanti untuk memeriksanya harus sama dengan produsen yang dipakai oleh produsennya, sehingga keakuratannya sama. Nah, ini misalnya pada alat tersebut ada, bisa kita baca RA atau RZ. Kalau RA ini ada ke kekasaran permukaan aritmatik. Cara menghitungnya ini ya seperti ini rumusnya, yang langsung dibaca oleh alat. Kita tidak usah menghitung satu-satu, tapi ketika kita menggerakkan alat tersebut di permukaan, dia otomatis akan membaca seperti ini, ya. 5 angka tertinggi dikurangi 5 angka terendah, kemudian masing-masing dibagi 5. Tapi semuanya menggunakan alat. Nah, kemudian begitu pula dengan ada RA, ada RZ, ya. Cara membacanya juga seperti itu. Semua serba menggunakan alat. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini dia. Yang penting bagi kita adalah apabila dalam sebuah gambar nanti ada gambar-gambar yang diberikan simbol, ya, baik seperti ini maupun seperti ini atau seperti ini adalah petunjuk bagaimana kita harus bersikap terhadap permukaan yang diberikan simbol seperti itu, ya. Nah, jadi kita lihat di sini ada gambar. Apabila ya pada gambar A, ini dia gambar A, ada simbol seperti ini, maka ini berarti bahwa permukaan yang kita dapat itu di dalam gambar ini sudah dihasilkan oleh suatu cara produksi. Nah, kemudian kalau ada simbol kedua B, ini artinya ini harus kita kerjakan, yaitu dengan cara membuang bahan tersebut, kita olah menggunakan mesin. Dan yang kemudian yang ketiga, kalau ada tanda seperti ini, artinya kita jangan apa-apakan, ya, tanpa ada pembuangan bahan, ya. Ini yang kita harus perhatikan. Kalau sekali lagi, kalau yang A ini berarti ini kita ketika mendapatkan sebuah produk, sebuah benda yang dimana di gambarnya ada tertulis seperti ini kita bisa pastikan benar gak bahwa memang ini sesuai dengan tandanya. Nah, kita bisa menggunakan alat kita pastikan harusnya pada gambar yang diberikan tanda ini dia mempunyai nilai kekasaran permukaan A. Nah, kalau ini pada gambar B, ini yang harus kita lakukan, bahwa permukaan tersebut harus dilakukan penghalusan, ya, sebagaimana yang dituntut. Nah, kalau yang pada gambar C ini, simbol C, kita tidak perlu mengapa-apakan. Nah, ini pada tabel ini berisi
harga kekasaran permukaan ya. Kita akan lihat langsung contoh pada gambarnya ya. Ini apa, semua simbol-simbol ini kita akan percepat bagaimana cara membacanya. Ini cara penulisannya seperti ini, kita lihat ya simbolnya ya, ya apa cara penulisannya. Kemudian semua ini tanda-tanda baik simbol C ya maupun tanda diffrace maupun simbol ini juga semua ya simbol ini juga dikumpulkan menjadi satu. Ini yang penting bagi kita, semua telah diringkas. Ada A ya, ini A-nya, ada B, cara bacanya di sini. Jadi A menunjukkan nilai kekasaran aritmatik dalam mikrometer. Kemudian kita lihat lagi B menunjukkan tadi cara diproduksinya, apakah perlu di chroming atau perlu di perlu di amplas dan sebagainya. C menunjukkan panjang contohnya. Kemudian D menunjukkan arah pengerjaannya. E menunjukkan kelonggarannya. Dan F, ini dia F ya, menunjukkan nilai kekasaran yang lain yang disebutkan dalam kurung. Nah, ini arah pengerjaan. Tadi arah pengerjaan itu yang D ya, di sini ada D. Kita lihat arah pengerjaannya. Jadi ini berisi simbol-simbolnya. Ya, baik simbol sejajar, cara mengerjakannya seperti ini, sejajar atau tegak lurus. Ya, caranya seperti ini simbolnya seperti ini ya. Atau ya cara bersilang, nah seperti ini contohnya. Kalau M ya ke segala arah ya seperti ini ya. Kalau berbentuk berbentuk lingkaran, cara ngerjakannya ya bentuknya seperti ini ya dan sebagainya. Ya. Penulisan kekasaran permukaan ya, bisa kita lihat cara memberikan tandanya bisa bebas ya. Ya, kita lihat caranya, penting dia tidak tabrakan satu sama yang lain, dan bisa kita lihat bagaimana cara memberikan simbol kekasaran permukaan. Ya. Ya, silakan dipelajari ini. Nah, kalau ada simbol seperti ini, ya oke, kita lihat nih simbol seperti ini. Pertama, kalau ada simbol seperti ini satu, artinya ini dikerjakan keseluruhannya dengan kekasaran seperti yang disebutkan, yaitu A1. Kemudian kalau ada dalam kurung ya, maka ini menunjukkan seluruhnya dikerjakan sesuai dengan tanda yang di dalam kurung, kecuali ya kekasaran permukaan sesuai dalam kurung, kecuali yang yang ada tanda khusus nih A2 di sini. Ini pada permukaan ini ekstra dikerjakan. Yang lainnya seperti yang di sini maupun yang di dalamnya ini seperti yang di dalam kurung tandanya. Kekasaran permukaannya. Nanti ada contoh-contoh dengan angka-angkanya bisa dilihat di buku. Ya, ini juga kalau ada penulisan seperti ini artinya sama dengan ini, gak usah capek-capek menulis bahwa simbol 3,2 ini artinya sama dengan tanda yang diberikan simbol seperti ini. Ya, itu untuk meringkas. Nah, ini pada halaman terakhir ini yang penting. Ini cara membacanya. Ya, cara membaca bab 15 ini ya. Ini seperti ini. Ada 3 macam tadi jenisnya, ini ringkasannya. Kemudian juga simbol-simbolnya ini ya, cara membacanya. Ingat satuannya adalah mikrometer. Kalau simbol seperti ini misalnya, ini harus dikerjakan dengan kekasaran permukaan 3,2. Ini juga misalnya harus ada tambahan khusus, diffrace dan sebagaimana. Ini adalah lambang-lambang proses pengerjaan. Ya.
Oke.